semuanya. Sudahkah kita mengucap syukur sepanjang hari ini? Mari, di malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kau layak dimuliakan Tuhan, Kau layak ditinggikan terlebih segalanya. Terima kasih, oh Yesus, kami bersyukur padamu, sebab Engkau sangat baik, sebab Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, oh haleluya. Terpujilah namamu, dulu sekarang sampai selamanya. Kaulah kekuatan, Kaulah perlindungan, Kaulah keselamatan. Haleluya. Terima kasih Tuhanku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, dan berfirman buat kami. Kami mau belajar dari firman-Mu, dan kami mau sungguh-sungguh melakukan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.
Kita akan belajar bersama dari firman Tuhan. Kita akan belajar mengapa kamu malas. Siapa yang di sini, saudara dan saya, yang belum pernah malas? Saya pernah malas, saya sering malas, saya sering tergoda untuk malas dan bermalas-malasan. Berawal dari mencoba, menunda sejenak, lama-kelamaan asik, ya, tertunda terus-menerus. Nah, mengapa kamu malas? Amsal 18 ayat 9, mari kita baca bersama-sama. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Saya ulangi. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nah, sikap dan perilaku malas itu meresahkan dan merepotkan. Mungkin buat orang yang malas, dia nggak resah, dia nggak repot. Tetapi yang repot itu orang lain. Jikalau Anda karyawan, Anda malas, yang repot pemimpin Anda. Jadi pastikan Anda menjadi orang yang rajin, bukan malas. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal kemalasan? Pertama, kemalasan itu menghancurkan. Kemalasan itu merusak diri sendiri. Kita nggak sadar, lama-kelamaan diri kita akan hancur kalau kita malas. Dan selain merusak diri, kemalasan itu menghancurkan. Dan kemalasan itu racun yang mematikan. Mungkin waktu kita minum satu teguk, enak. Tapi lama-kelamaan kita saking enaknya, minum lagi satu teguk. Dan mencoba terus, akhirnya nikmat. Nah, yang pertama, kemalasan itu menghancurkan. Itu racun maut. Yang kedua, kemalasan adalah tanda orang yang tidak bersyukur. Kemalasan adalah tanda orang tidak tahu diri, gak mau tahu diri, gak mau mawas diri. Yang dia mau adalah memikirkan dirinya sendiri. Yang penting aku enak, yang penting aku nyaman, yang penting aku mapan. Kemalasan adalah tanda orang yang tidak mengenal Tuhan. Sekalipun beribadah, sekalipun berkata menyembah Tuhan, sekalipun berkata beribadah ke gereja, sekalipun tiap malam ikut pray from home, tapi kalau kita tidak tahu waktu, tidak tahu mengelola waktu kita, maka kita akan tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kemalasan, tanda orang yang tidak bersyukur. Jadi Tuhan mau kita benar-benar mengerjakan bagian kita, mengerjakan tugas-tugas kita dengan penuh syukur, dengan sukacita, tidak bersungut-sungut. Dalam kehidupan saya, yang saya lakukan adalah belajar. Apa yang saya pelajari? Ketika saya punya tugas, waktu tugas sekolah, tugas pekerjaan, tugas pelayanan, termasuk dulu tugas kuliah, saya mau kerjakan dengan cepat. Kalau bisa secepat mungkin dan semaksimal mungkin. Saya tidak mengejar nilai yang harus yang terbaik, tidak. Kenapa? Nilai yang bagus nanti di kehidupan nyata belum tentu bisa diaktualisasikan. Tetapi gaya hidup yang rajin itu bisa diaktualisasikan dalam kehidupan kita. Ya, jangan menunda-nunda tentunya. Saya mendorong anak-anak saya, keluarga saya jangan menunda-nunda. Bahkan ketika kita didorong untuk menolong orang lain, jangan ditunda-tunda. Jangan menunda-nunda
berbuat kebaikan. Jangan menunda-nunda berbuat kebenaran. Nah, yang ketiga, yang terakhir, orang malas tidak akan meraih kesuksesan. Ingat, kesuksesan bukan tujuan hidup kita. Kesuksesan itu bonus. Bonus dari orang yang rajin. Bonus dari orang yang benar-benar ikut Tuhan. Bonus dari orang yang takut, hormat, dan gentar kepada Tuhan. Orang malas tidak akan meraih impiannya. Amsal 12 ayat 27. Dikatakan orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jadi orang malas tidak mungkin meraih apa yang dia rindukan, cita-citakan, dan inginkan. Orang malas tidak akan mencapai tujuan hidupnya. Yosua 18 ayat yang ketiga. Yosua 18 ayat yang ketiga. Dikatakan, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Harusnya bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian lebih cepat, tetapi bangsa Israel bermalas-malas. Jangan bermalas-malasan, masih ada hari esok, besok saja, lusa, minggu depan. Akhirnya jadi bulan depan dan berbulan-bulan dan akhirnya tidak terjadi apa-apa. Orang malas suka mencela, mengkritik pekerjaan orang lain. Dirinya sendiri nggak bekerja, nggak melakukan apa-apa, menilai orang lain, melihat orang lain, kritik. Mari kita belajar introspeksi diri, mawas diri. Dan yang terakhir, orang malas senang menunda pekerjaan. Amsal 10 ayat yang keempat dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ini hukum, ini firman, tidak hanya berlaku untuk anak Tuhan, ini berlaku untuk semua orang. Ini umum. Jadi jangan berkata, itu kok orang gak kenal Tuhan kok bisa kaya, karena dia rajin. Jangan bermalas-malasan, sekalipun kita anak Tuhan, tetap rajin. Apalagi anak Tuhan. Anak Tuhan rajin, berkatnya lebih luar biasa. Tentu saja tantangannya juga luar biasa. Maukah saudara rajin? Meninggalkan kemalasan? Saya rasa saudara dan saya tahu apa yang membuat kita malas. Mari kita berdoa. Malam ini kami berdoa bersama para kekasih Tuhan. Kami mau bekerja, melayani dengan rajin. Dan kami mau tekun, setia, ulet, gigih dengan setiap tugas, tanggung jawab, kepercayaan yang Tuhan berikan, yang pemimpin kami berikan. Dan kami percaya, sekalipun hal itu kecil, jikalau kami setia, jikalau kami sungguh-sungguh mau mengerjakannya, maka Tuhan pasti akan tolong kami, pasti memberikan promosi, pasti memberikan kesempatan-kesempatan yang lebih besar. Karena mata Tuhan tertuju kepada hati kami, hati yang setia, hati yang taat, hati yang rindu melakukan setiap tugas, tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Dan Abah berdoa, biarlah para kekasih Tuhan di tengah masa sukar seperti ini, kami melihat ini sebagai kesempatan supaya kami makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kesempatan untuk menyiapkan diri, menyongsong hari esok dan hari depan, bahkan tahun depan. Dan kami mau berbisnis dengan gaya yang baru. Kami mau bekerja dengan gaya yang baru. Kami mau melayani dengan gaya yang baru. Karena kami juga memiliki gairah yang baru, semangat yang baru. Dan kami bersyukur Tuhanlah kekuatan dan semangat kami. Sekalipun hari ini hari sukar, masa-masa sukar,
Banyak orang mengeluhkan hal ini, tetapi kami melihat ini sebagai kesempatan untuk menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Berkati anak-anakmu yang bekerja sebagai pemimpin toko, pemimpin apotek, pemimpin perusahaan, dan pemimpin pekerjaan-pekerjaan yang lain. Hamba berdoa Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan, dan roh yang menyala-nyala untuk menyembah Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, Tuhan disenangkan, Tuhan disukacitakan, maka kuasa-Mu, rahmat-Mu, berkat-Mu turun. Dan inilah habit kami, gaya hidup kami adalah gaya hidup menyembah Tuhan, baik di rumah dan dimanapun kami berada. Sehingga dimanapun kami berada, nyata kehadiran Tuhan di sekeliling kami. Sehingga Tuhan mengundang pelanggan-pelanggan, customer, orang-orang yang bekerja dan melayani bersama dengan kami. Dan kami berdoa para pelayan, para karyawan, para staf yang bekerja dengan pemimpin mereka juga setia, ulet, gigih, sungguh-sungguh di dalam bekerja dan melayani. Terima kasih ya Tuhan, orang yang gigih sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang yang ulet bersama dengan Tuhan, orang yang hormat, takut, gentar kepada Tuhan, hidupnya berbeda dengan orang-orang yang sembarangan. Terima kasih Bapa. Malam ini kami memberkati negeri bangsa Indonesia lewat kepemimpinan Bapak Jokowi yang rajin, yang ulet, yang bersemangat. Biarlah bangsa ini mengalami pemulihan. Sekalipun ramalan negeri ini akan mengalami resesi bulan depan, tetapi kami percaya Tuhan turut campur buat bangsa negeri Indonesia. Terima kasih Bapa, rahmat-Mu, berkat-Mu turun atas Indonesia. Dan ketika malam ini kami akan beristirahat, turunkan hikmat-Mu buat kami, turunkan kekuatan-Mu buat kami, turunkan berkat-Mu buat kami, sehingga kami menyongsong hari esok dengan penuh syukur, penuh sukacita, penuh semangat. Dan terimalah segala berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan kekuatan dan hikmat saudara. Haleluya.